Nampaknya skenario film inilah yang memiliki peranan besar yang membuat kisah petualangan pelangi menjadi kocar-kacir. Ada banyak fakta yang membuat kualitas naskah film ini lemah, yang akhirnya berdampak melemahkan di lini lain. Salam sinema sahabat sinemalogi. Pelangi di Mars adalah film science fiction petualangan yang disutradarai Upi Guava. Film ini dibintangi Messi Gusti, Lutesha, Rio Dewanto, Livi Renata, Meisha Lin Adeva, Christo Immanuel, Gilang Dirga, Bimo Kusumo Yudo, dan lain-lain. Di tahun 2100-an, ketika krisis air mengancam masa depan bumi, Pelangi, anak pertama yang lahir di Mars, memulai petualangan bersama robot-robot malfunction yang menjadi sahabatnya untuk menemukan zeolit Omega, mineral langka yang dipercaya dapat menyelamatkan masa depan bumi. Namun dalam perjalanan, Neurotech, korporasi raksasa yang menguasai sumber air, melakukan segala cara untuk merebut penemuan tersebut. Kalian bisa membantu kami dengan klik tombol Super Thanks di bawah video. Kami akan sangat berterima kasih atas berapapun nominal saweran yang kami terima. Saya mau flashback bentar ke tahun 2022, tepatnya 29 September. Saat itu Mahakarya mengunggah video first look Pelangi di Mars di Instagram dan kanal YouTube resminya. Termasuk muncul juga di pemberitaan-pemberitaan media online. Dan seketika saya dibikin merinding. Karena pada saat itu saya melihat semacam teaser yang mempertontonkan bagaimana sebuah film live action yang digabung dengan animasi dan hasilnya terlihat cukup real dan meyakinkan. Sesuatu yang jarang terjadi di perfilman Indonesia, yang katanya menggunakan teknologi XR, yaitu menggabungkan live action dengan animasi hingga nampak nyatu. Meski saya belum tahu betul isi ceritanya seperti apa, yang jelas dari cuplikannya saya langsung jatuh cinta dan gak sabar untuk menonton filmnya. Namun setelah kehebohan itu, kabar terkait film ini pun lenyap tak membekas. Hingga tahun 2024, mendadak jagat Instagram memunculkan kembali dengan video yang memperkenalkan logo resmi film Pelangi di Mars. Tentunya dengan videonya yang juga masih menjanjikan. Hingga di pertengahan tahun 2025, kita diberikan bocoran karakter-karakternya. Semakin takjublah dibuatnya, karena semua karakternya memiliki gerakan-gerakan yang smooth dan meyakinkan, yang ternyata semua bentukannya sudah berbeda dari versi yang first look, lebih bagus dan cukup detail. Hingga akhirnya film ini resmi menayangkannya di tahun 2026, bertepatan dengan tanggal libur Lebaran. Tapi apa yang terjadi? Setelah menonton film ini, saya merasa film ini sebenarnya belum siap untuk dirilis. Tapi terasa maksain banget untuk ngejar tayang. Entah apapun itu alasannya, segala bentuk apresiasi saya untuk bisa menikmati film ini seakan dikecewakan oleh beberapa hal yang membuat film ini memiliki kekurangan di antara kelebihannya. Dari segi penceritaan, Pelangi di Mars jelas-jelas mengambil jalur dongeng anak yang template banget sebagai alur ceritanya. Saya sebagai penonton seakan diperlakukan tidak adil karena jalan ceritanya pelit memberikan informasi lebih detail. Saya seakan diberi potongan-potongan sequence yang mau tidak mau harus saya simpulkan sendiri. Gampangnya, saya seakan didirect untuk iya-iya aja sebagai penonton. Padahal jiwa-jiwa sinefil amatir saya memberontak karena mengendus banyak sekali plot hole yang membuat cerita di film ini lemah. Sangat lemah malah. Dari segi penceritaan, saya kurang jelas menemukan bagaimana karakterisasi tokoh-tokohnya. Won dan Nitnya, saya seakan kena prank dan dikecewakan semenjak karakter yang diperankan Lutesha menghilang entah kemana. Karena setelahnya, film menjadi absurd, ceritanya menjadi kosong dan kehilangan arah. Bahkan sepanjang film, saya pun sakit kepala keseringan dengerin kata-kata zeolit Omega yang diucapkan berulang-ulang sepanjang film.
Belum lagi dialog-dialog yang saling seruduk, tabrakan ngalor ngidul asik sendiri. Kayak nggak mau kalah satu sama lain. Padahal ya banyak referensi film yang bisa dicontoh bagaimana mendialogkan karakter animasi agar hasilnya rapi dan realistis. Nampaknya skenario film inilah yang memiliki peranan besar yang membuat kisah petualangan pelangi menjadi kocar-kacir. Ada banyak fakta yang membuat kualitas naskah film ini lemah yang akhirnya berdampak melemahkan di lini lain. Melihat track record Upi Guava sebagai sutradara iklan dan video musik, saya jadi semakin yakin kenapa film Pelangi di Mars vibes-nya memang berasa kayak potongan-potongan adegan yang di-clipping, bukan dijahit, dalam hal ini diedit. Nah, yang saya rasakan adalah Upi Guava menggunakan jasa AI untuk menyihir potongan-potongan tadi menjadi satu jalinan kisah yang seringkali terasa ajaib di tiap gerakannya. Mau dengan dalih apapun, untuk sebuah karya film, menambahkan fungsi AI di editan film adalah sebuah keputusan yang menurut saya kurang maksimal. Benar-benar menggunakan cara instan seakan mengkhianati kinerja mereka sendiri selama ini. Kalau memang menyangkal karena bikin film itu mahal, tidak bisa cepat, dan prosesnya lama, ya itulah yang dirasakan PH-PH Hollywood saat bikin film animasi. Semuanya nggak ada yang instan untuk hasil yang maksimal. Takutnya kondisi ini akan menjadi gerbang untuk menormalisasi kebutuhan AI di produksi film. Tentu saja saya sangat menghargai semua kru dan talent yang sudah berusaha sekeras mungkin untuk membuat film ini agar lebih baik. Meski bagi saya, hasilnya rupanya masih terlalu banyak meninggalkan catatan yang sepertinya nggak semua saya sebutkan satu persatu di review saya kali ini. Memang enak sih tinggal nyerocos, tapi justru disitulah seninya. Semuanya memiliki porsi masing-masing. Film tanpa penonton, apalah artinya? Seharusnya nggak perlu gegabah mengeluarkan rilis untuk memberikan pernyataan-pernyataan yang sebenarnya nggak perlu. Bukannya sudah jadi hukum alam virtual, semakin diperbincangkan, semakin meledak dan viral materinya. Pada akhirnya Pelangi di Mars seperti tidak cocok buat penonton seperti saya. Film ini cocok ditonton anak-anak karena ceritanya sesederhana itu. Tapi kalau memang dibikin sequel, rasa-rasanya ada beberapa hal yang harus diperbaiki lebih maksimal lagi. Terkadang, terbang bersama sanjungan di awal-awal itu sungguh-sungguh membuat terlena. Hingga pada akhirnya kamu sadar bahwa kritikan dan saran adalah alat untuk membuatmu terjatuh ke tanah dan bangkit untuk menapak lebih kuat dan lebih kuat lagi. Semangat Pelangi! Sepertinya Pelangi di Mars memang benar-benar membutuhkan zeolit omega, ya kan? Demikian video reaksi dari film Pelangi di Mars yang tayang di bioskop. Silakan like, komen, dan subscribe kanal ini. Cek juga akun-akun media sosial Sinemalogi. Dan jangan lupa bersinema dahulu, berbahagia kemudian.